gayanya Deddy Mulyadi itu terlalu Jawa Barat, terlalu Sunda. Apakah nanti cocok orang Sunda jadi presiden? Kenapa tidak? Kenapa enggak gitu? Waduh, tiba-tiba nyolot ya pemirsa. Jadi kalau misalnya sekarang gini, dia dicalonin dari Jawa Barat pindah ke Jakarta, pantas nggak atau langsung presiden aja? Langsung aja presiden. Wah, langsung aja. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekarang saya berada di Sarinah Tamrin. Oke, di sini ada orang ganteng dua. Ini lagi ngobrol, rupanya lagi santai di sini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, dengan siapa nih? Ale. Ale, umur berapa ya? 28. 28. Aduh, temennya kayaknya kenapa lo? Di wawancara. Gak apa-apa, kita ngobrol santai ya. Boleh, Oke, maaf Ale diganggu ya. Kenal Kang Deddy Mulyadi. Oh, tahu sekali. Waduh, apa namanya? Apa taunya? Dia Gubernur Jawa Barat. Waduh, yang lagi viral banget karena emang banyak banget program-program dia yang bagus-bagus banget. Juga sudah lagi membenahi Jawa Barat ya, yang tadinya mungkin daerah-daerah pelosok yang tidak terjamah sama pemimpin-pemimpin sebelumnya, sama beliau ini sekarang ini lagi dipantau ya supaya lebih dibaiki lagi, lebih diperbagus lagi seperti itu. Waduh, kok kamu lancar banget sih? Kamu fannya Deddy Mulyadi nih ya? Dibilang fans enggak, tapi orang tua saya kayaknya sih ngefans banget sih. Kenapa? Karena hampir setiap hari mereka berdua tuh, ibu sama ayah saya tuh selalu nonton mereka nonton Bapak Deddy Mulyadi. Gini. Tadi itu pendapat kamu pribadi atau karena kamu nggak enak sama bapak ibu kamu yang ngefans? Enggak. Aku juga sempat akhirnya ngepoin kan kayak siapa sih Pak KDM ini gitu kan. Akhirnya aku ngeliat juga di YouTube kayak programnya bagus, ada yang anak-anak yang kurang baik dimasukin barak supaya lebih baik gitu. Karena aku juga kayak programnya ternyata bagus juga gitu. Walaupun aku sendiri tidak ngefans gitu ya, tapi aku ngeliat karena dia punya program bagus ya, kenapa tidak aku lihat juga gitu. Oke, ternyata jadi kamu ngikutin lama-lama ya? Iya, dari orang tua sih awalnya kayak denger aja apa sih KDM gitu kan. Ya pasti, kan ya. Kalau bapak kamu sama apa ibu kamu ngomongin, kan mereka generasi tua. Sebentar kami lagi. Kenapa sampai dia itu terkenal dari generasi muda sampai tua semua? Kalau yang aku tahu ya, dia itu merangkul banget sih orangnya, kayak enggak fokus ke orang tua aja enggak, tapi dia sampai ke anak-anak kecil dia perhatikan. Jadi apa ya? Dari mana kamu tahu anak kecil diperhatikan? Karena dia setahu aku kayak punya anak angkat gitu loh. Aku tahu aku tahu itu. Oh, ini mah bener-bener fan. Ternyata ini mah beneran fannya ya. Kamu fan kayak juga garis keras ini mah. Aku tahu juga kan nonton, dia punya anak angkat juga kayak gitu, laki-laki ya setahu aku gitu. Iya. Dan dia banyak kan menolong orang. Ya, bukan cuma satu itu mungkin ya. Satu dua dan banyak banget yang dibantu sama beliau gitu. Kamu melihat nggak bahwa dia tuh sangat dekat dengan rakyat kecil? Ya, sangat-sangat melihat sekali, karena apa ya, mungkin kalau disandingkan dengan pemimpin-pemimpin daerah lain ya, sepertinya Bapak KDM itu sangat-sangat menjalankan tugasnya dengan baik gitu ya. Dan juga iya, karena banyak loh aku ngeliat itu di sosial media itu, kayak mereka itu pengen gitu, warganya itu pengen punya pemimpin kayak Pak KDM gitu. Karena saking bener-bener Pak KDM itu memperhatikan sedetail itu loh, wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjamah sekarang jadi terjamah lebih baik lagi gitu. Oke, sebentar gini, saya pernah tinggal di Bekasi, saya juga punya rumah di Bekasi. Oh gitu. Pak Ari dulu kapan Gubernur Jawa Barat main ke Bekasi? Gak pernah. Makanya itu kan sekarang ini dengan Pak KDM menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ya, mulai turun-turun ke pasar kayak pasar Babelan seperti itu, dia turun juga ke situ loh. Wah bener? Iya, aku pernah ngeliat sebuah video di YouTube kalau nggak salah, dia itu terjun pas lagi banjir kalau nggak salah. Wah gitu ya? Iya, itu padahal kapan-kapan ditengok gubernurnya. Itu kan wilayah yang udah dianggap planet Pluto. Betul, kali ya kayaknya. Kayak Babelan tuh di mana sih, orang mungkin juga nggak banyak tahu gitu. Tapi Pak KDM menyempatkan waktunya untuk istilahnya menengok daerah yang memang perlu ditengok pada saat itu gitu. Yang itu mungkin tidak ada di gaya pemerintahan yang sebelumnya gitu, yang sekarang ditemuin Pak KDM itu nggak ada gitu. Oke nih, maaf saya potong. Kalau katanya gini, kayaknya kamu mau uji dia terus. Oke, kita harus agak fair misalnya. Menurut kamu kira-kira apa yang masih agak kurang untuk sosok pemimpin seperti Deddy Mulyadi? Mungkin
apa ya, kalau dikritik kurangnya sih nggak ada sih, karena Loh, ini mau muji lagi. iya, karena menurut saya ya, karena menurut saya pribadi Ini ya, satu gambar agak goyang nih karena saya sambil ketawa. Oke, iya, terus. iya. Karena menurut saya tuh pemerintah Indonesia wajibnya seperti Pak KDM sih. Ini bukan memuji ya, karena sekarang kalau kita lihat ya, jangankan ke yang pejabat tinggi ya, kayak ke bupati, kayak yang apa ya, wali kota aja nggak sampai sebegitunya sih saya melihat gitu. Harusnya memang Pak KDM itu perlu jadi percontohan pemimpin yang harus dipanut di Indonesia sih, menurut saya ya. Udah ngomongnya Indonesia, dia tuh Jawa Barat, saya ingetin. Ya nggak menutup lo RI 1 loh. Bahaya nih ngomongnya. Oke, kalau kita ngomong lagi, kamu tiba-tiba ngomong RI 1. Ya. Padahal kadang-kadang maaf ya pemirsa, saya yang nanya, ini nih orang yang ngomong, kenapa kamu berpendapat bahwa dia pantas jadi RI 1? Ya karena presiden itu harus kayak Pak KDM, punya sisi kepemerintahan yang seperti itu gitu loh, nggak cuman kerja di atas aja gitu, nggak gitu loh, sampai ke bawah juga dong, harusnya seperti itu. Hanya KDM menurut kamu yang sekarang begitu? Yang saya lihat sih sejauh ini baru Pak KDM ya. Waduh, kayaknya kamu kalau misalnya dia dicalonkan jadi capres mendukung? Bisa tidak mungkin saya nyoblos dia, pasti ya kenapa tidak gitu, karena kalau kinerjanya tetap seperti ini ya kenapa tidak gitu. Sangat mendukung sekali. Ale, ngomong-ngomong balik lagi lah tanyanya, kamu orang Jawa tapi Jawa. namanya Ale, kenapa sih? Ya nggak tahu ya, mungkin Panggilan aja sih. Oke. Kalau misalnya gini kan, sekarang kita balik lagi soal itu kedaerahan Ya. kan terlalu sentris, gayanya Deddy Mulyadi itu terlalu Jawa Barat, Ya. terlalu Sunda. Apakah nanti cocok orang Sunda jadi presiden? Loh, kenapa tidak? Kenapa enggak gitu? Waduh, Karena tiba-tiba nyolot dia pemirsa. Kenapa tidak? ya, kenapa tidak gitu? Karena di Indonesia kan NKRI ya, siapapun sukunya, apapun kamu dari mana gitu, kalau kamu punya kinerja bagus, kenapa tidak diterapkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia? Iya juga. Betul kan? Nah, pemirsa nih, saya ini ya, ini ternyata pintar. Kamu sekolahnya apa ya? Aku dulu di IT sih Pak. Oh, pantesan. Kerja di mana kamu? Aku sekarang nggak nyambung sih, aku di finance, di keuangan. Oh, finance. Tapi basicnya IT. Iya. IT-nya lebih ke komputer, lebih apa? Manajemen. Sistem. Oh, otak komputer emang bener ya. Iyalah, lumayan lah, pintar lagi lah. Ini mah apa namanya ya, maaf ngomong, ini fan KDM sebenarnya garis keras, tapi dia juga pinter. Otaknya juga memang ke arah sono. Oke. Ini nih ya, Ale ya. Yes. Kita nggak kenal. Ya. Saya tidak mengarahkan jawaban kamu. Nggak. Itu jawaban murni dari hati kamu. Murni 100%. Oke. 100%. Jadi bahwa kamu berpendapat bahwa kenapa enggak orang Sunda jadi presiden, Iya. itu pendapat murni Iya, kamu. Betul. Kenapa harus mengkotak-kotakan, selalu harus dari Jawa gitu, presiden enggak mau dari Sulawesi, Papua, Sumatera gitu. Kalau kamu punya kompeten untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik, ya kenapa tidak? Oh, benar. Sebenarnya gini, karena kemarin baru aja ada yang komen tuh di channel YouTube saya, Cerita Apa tuh? Jakarta. Dia ngomong gini, nggak mungkin orang Sunda jadi presiden. Lah, saya juga ngomong kenapa enggak? Kenapa Ya kan? enggak? Betul. Kan hak setiap orang. Betul. Bahkan ini lagi, kalau dia memang kompeten, catat ya, kita garis bawahi. Kalau dia memang kompeten sebagai pemimpin, kenapa enggak? Betul. Oke, lain lagi. Kalau memang benar dia dicalonkan jadi presiden R-nya, kamu mendoakan nggak? Sangat amat mendoakan dong. Yang terbaik untuk Bapak KDM, ya menjadi atau tidaknya nanti ke depannya menjadi presiden Indonesia, yang terbaik untuk Pak KDM. Tapi untuk saat ini jalankan dulu program yang sudah baik, karena saya yakin beberapa tahun ke depan kalau Pak KDM terus menerapkan program-program baiknya seperti sekarang, ya Jawa Barat lebih maju, dan nggak menutup kemungkinan Indonesia juga lebih maju sih. Waduh, amin, amin. Doanya yang baik kita aminkan. Kita mendukung orang baik untuk kebaikan Indonesia. Tuh. Nah, setuju banget. Oke, Ale, maaf diganggu. Kayaknya lagi santai-santai di Iya. Sarinah. Tiba-tiba saya tanyain. Tapi balik lagi pemirsa, saya tidak mengarahin. Ketemu aja nih orang baru. Tapi ternyata dia pendukung garis keras KDM rupanya. Oke, terima kasih Ale. Selamat menikmati. Ini lagi santainya ya. Oke, nanti nontonnya di channel Cerita Jakarta. Cerita Jakarta, siap. Oke, mantap kali, mantap jiwa kayak Ale ini. Oke, jadi saya masih berada di sekitar Rawamangun ya, ini malam hari ya, ini malam Sabtu ini.
Di sini ada abang jual apa nih bang? Jual apa sih bang ini bang? Oke, oh SS Solo. Oke, coba saya juga mau beli sambil sedikit-sedikit ngobrol. Pak bang, boleh diganggu bang ya? Nggak apa-apa sambil nyiapin apa namanya minumannya yang tadi saya beli bang. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya nih? Bapak Endang. 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 Orang apa sih Endang? Saya lahiran Banten. Banten. Ya. Sunda darahnya bener ya? Ya, Sunda. Oke bang, mau nanya lain. Kenal dengan Kang Deddy Mulyadi nggak? Kenal di YouTube, TikTok. Pernah nonton? Sering nonton. Ngefan dong. Ngefan juga. Oke bang. Ya. Menurut abang orangnya kayak apa Deddy Mulyadi itu? Orangnya ya baik kok. Di TikTok, di YouTube tuh baik dia. Baik orangnya. Ya. Menurut abang dia itu kan banyak fannya bukan cuma di Jawa Barat sekarang. Seluruh Indonesia ngefan. Ya. Abang aja istilahnya dia kata aja ngikutin berarti kan? Ya. Kenapa sih orang sampai ngikutin Deddy Mulyadi terus? Karena orangnya baik dia. Baik. Ya. Tapi nggak bisa kerja. Kata siapa nggak bisa kerja? Nah, bisa saya dibalikin ya bang ya. Kata siapa nih yang nggak bisa kerja? Berarti bisa kerja ya bang ya? Bisa. Bagus kerjanya. Kalau baru sekarang itu udah lumayan lah bagus. Ada kinerjanya udah bagus lah. Oh gitu, Deddy Mulyadi itu. Bang, lain lagi saya mau nanya nih bang. Abang kan artinya nonton nggak sekali dua kali dong ya? Ya. Udah tahu nih lagi. Deddy Mulyadi dianggap sangat hebat dan berhasil di Jawa Barat. Oke bang. Ya. Kalau dia misalnya nanti nih diangkat ya, maaf ya bukan diangkat ya, dicalonkan jadi Presiden Republik Indonesia, menurut abang pantas ya bang? Kalau 5 tahun yang akan datang mungkin bisa. Oh, lah sekarang? Sekarang benahin dulu Jawa Barat. Oh gitu. Ya. Kenapa nih kan abang ada turunan Sundanya nih kali? Enggak juga? Ya, saya ada keturunan Sunda. Tapi alasannya kenapa harus benahin dulu Jawa Barat? Karena belum, dia kan masih baru dia di Gubernur Jawa Barat. Oh, istilahnya kerjaannya sendiri belum beres di sana gitu? Nah, belum beres. Beresin dulu kerjaannya di sana, Ntar baru. kalau udah ganti presiden, Jawa Barat hancur lagi ntar. Abang khawatir nih Jawa Barat hancur lagi kalau nggak dibenahin Deddy Mulyadi gitu? Iya, kalau ganti gubernur lagi hancur. Tapi kalau sekarang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat serak? Bagus banget gitu? Bagus. Bang, ini karena ya oke lagi. Jangan karena abang berdarah Sunda belain Deddy Mulyadi enggak ya? Enggak. Saya juga nggak ngarahin apa pertanyaan kayak begitu. Menurut abang secara pribadi ngelihatnya nih, Deddy Mulyadi kalau sekarang belum ini pantas jadi presiden, kenapa? Karena apa ya? Karena kalau presiden kan mencakup Indonesia. Wah, terus Nah, oke. Kalau Deddy Mulyadi kan masih mencakup Jawa Barat gitu. Wah, lagi pintar abang. Belum pantas untuk lebih tingkat yang nasional. Belum. Baru Jawa Barat atau daerah itu udah pantas. Kerjanya dulu 5 tahun udah bagus, Jawa Barat boleh mencalonkan lagi ke presiden. Oh, gitu. Bukan berarti abang tidak mendukung. Oh, selalu mendukung saya. Tapi nanti. Momennya. Momennya belum pas. Kayaknya ngomong-ngomong, kalau ngomong sambil senyum gini, berarti optimis Deddy Mulyadi bakal terpilih jadi presiden suatu saat. Optimis. Optimis. Ini bang, saya nggak ngarahin jawaban ya, abang jawab murni ya. Kita juga kenalnya kagak ya bang ya. Saya cuma lagi beli es aja, tiba-tiba masa saya ngarahin jawaban abang optimis bahwa Deddy Mulyadi jadi presiden nggak ya? Oke bang, emang nggak? Apa doa abang, misalnya nanti suatu saat nanti Deddy Mulyadi terpilih jadi presiden? Ya mudah-mudahan Deddy Mulyadi kerjanya bagus. Ya biar konten-kontennya berjalan lagi. Nggak apa-apa nanti kalau jadi presiden nggak bisa ngonten, lu nggak bisa nonton gimana? Iya, nggak bisa jadi ngonten dia kalau presiden. Nggak boleh. Kayaknya kehilangan gitu ya. Seneng nonton kontennya. Iya. Jadi kalau jadi presiden nanti nggak bisa ngonten, agak kehilangan gitu. Jadi pendapatannya dulu ditingkatkan dulu. Jadi presiden sudah cukup penghasilannya. Oh. Jadi kalau misalnya, wah dia bang, dia uangnya juga nggak dimakan sendiri loh, dibagi-bagiin kan?
Iya, mana ada dia tuh dia lagi. Bahkan dia ngomong orang mah gaji buat memperkaya gitu. Dia mah penghasilan buat orang. Iya, itu kan selalu saya juga istilahnya kayak begitu. Abang setuju nggak pemimpin yang kayak begitu? Setuju banget. Setuju banget? Iya. Waduh, nanyanya nambah dikit ya bang ya. Sambil abang nyapi dagangan karena ada yang beli di sini. Oke pemirsa, bang. Ya. Menurut abang jadi sekarang Deddy Mulyadi belum pantas. Nanti periode nunggu kapan kira-kira dia pantas jadi presiden? Pas pemilihan gubernur lagi. Ya, pemilihan presiden. Oh, baru dia nyalonin. Tapi kalau misalnya sekarang gini, dia dicalonin dari Jawa Barat pindah ke Jakarta, pantas nggak atau langsung presiden aja? Langsung aja presiden. Wah, langsung aja jadi presiden gitu. Cocok gitu dia. Cocok. Kira-kira nanti periode berikutnya dia sudah pantas ya bang ya? Iya. Oke pemirsa. Oke, jadi ini sekarang ya kita sudah mendapatkan ini pertanyaan saya tidak saya rekayasa dan jawaban abang ini juga tidak dia ada lagi murni dari hatinya ya bang ya? Iya. Oke pemirsa. Terima kasih dari daerah Rawamangun, Cinta Jakarta melaporkan. Sampai ketemu dengan video berikutnya.